Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi penyanjung kehidupan ajaran Allah dengan kesyukuran yang baik, kesyukuran yang tepat, dan insya Allah akan dilipat gandakan nikmat itu kepada kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepadanya, berupaya maksimum mengikuti jejak sunnahnya, berupaya menjadi pendukung-pendukungnya, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat, yakni kemudahan fid dunya wal akhirah, di dunia sampai ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bertemu pada edisi 18 Februari tahun 2022, Jumat Barokah. Mudah-mudahan Jumat kali ini menjadi berkah bagi kita semua, awal yang baik untuk menata, menjalani hidup dan kehidupan ke masa yang akan datang. Saudaraku, sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali ini kita akan coba untuk mengulit sedikit yang tentunya ini bukanlah menjadi satu patokan harga mati bahwa inilah yang menjadi sesuatu yang paling benar di antara pemahaman-pemahaman yang lainnya. Namun ini bisa menjadi sebuah perbandingan bagi kita untuk lebih menambah khazanah berpikir kita, menambah cakrawala, membuka ruang berpikir kita lebih dalam tentang kajian-kajian kita pada sisi memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita memulai satu pembahasan, misalnya kata ilmu, ini mungkin seluruh kita sudah sangat akrab dengan kata ilmu itu. Ada yang menyatakan al-ilmu nurun fil qalbi. Ilmu itu adalah cahaya atau pancaran dari dalam hati. Ada yang mengucapkan seperti itu dengan berbagai macam, dengan berbagai model. Nah, kalau kita mau lihat pemahaman dari yang dominan hari ini, dan itu bukan menjadi satu patokan kita gitu, tapi menjadi sebuah penambahan pemikiran saja, penambahan wawasan saja, bahwa yang menurut kalangan barat itu menyatakan ilmu dengan sebutan sains. Definisi sains itu adalah science is organized body of principles supported by fact. Wah, begitulah pula pandainya bahasa Inggris. Tapi kalau di Indonesia kan kira-kira artinya begini. Ilmu ialah rangkaian keterangan yang teratur dalam keseluruhannya, didukung oleh fakta. Ya, ini sebenarnya pernah berulang sebenarnya kita ulas ini. Namun ini secara definisinya seperti itu. Rangkaian keterangan yang teratur dalam keseluruhannya didukung oleh fakta. Menjadi fakta empiris, bukti nyata. Pangkal dari ilmu ini adalah Yunani ya. Kalau zaman yang kita bisa lihat populernya itu di masa Yunani. Yaitu menjadi dua model. Yang pertama namanya idealisme. Ini pernah kita buka juga. Kemudian ada naturalisme. Nanti dari idealisme ini adalah ilmu yang menyatakan bersumber dari pantulan jiwa atau disebut dengan the fact.
oleh manusia sebagai subjek terhadap alam sebagai objek menurut satu idea atau logos besar. Secara sudut pandang atau metodiknya, maka hakikat dari kehidupan ini adalah kausalitas perban. Kausalitas perban itu artinya teori sebab akibat. Jadi kalau dia kemunculan dari jiwa itu disebabkan oleh sesuatu yang dilihatnya, menjadi satu kajiannya, menjadi satu analisanya, kemudian diklopkan dengan yang keluar pancaran dari jiwa itu, akhirnya ini nanti akan menjadi aplikasi di dalam kehidupan itu. Namun idealisme itu tidak hanya baku menjadi satu gitu. Idealisme itu pada akhirnya menjadi dua bagian. Dua bagian diantaranya pada saat itu disebut dengan aliran otonom dan aliran heteronom. Aliran otonom ini dialih bahasa menjadi Qadarite. Ya, Qadarite. Atau dia ke bahasa Arabnya menjadi Qadariyah. Ya. Apa itu Qadariyah? Ini terjadinya sesuatu itu berdasarkan kekuasaan manusia. Jadi ini akhirnya membentuk lembaga yang besar, yaitu kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi tidak ada peran Allah di situ, yang ada adalah peran manusia. Pokoknya aku berbuat sesuai dengan apa yang sudah aku yakini. Bahkan ada yang sampai menyatakan bahwa takdirku aku sendiri yang menentukan. Ini pada posisi ini Qadariyah, Qadaret. Kemudian aliran yang kedua adalah aliran heteronom. Aliran heteronom ini menjadi Jabarite. Jabarite ini menjadi Jabariyah. Dan Jabariyah ini meletakkan semuanya berdasarkan dari Tuhan. Jadi tidak ada gerak yang bisa terjadi kalau tidak dengan gerak Tuhan. Itu semuanya adalah gerak Tuhan. Ini namanya Jabariyah. Ini ringkasnya saja. Yaitu menjadi kelompoknya Syiah atau kelompok-kelompok mistisis Islam. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa inilah dia bagian dari idealisme yang terpecah menjadi dua bagian. Nanti akhirnya ke bawah menjadi cabang-cabang yang lain. Ada juga yang sampai pada membentuk satu agama. Atau ketika dia ada di dalam agama menjadi satu sekte di dalam agama itu. Kemudian yang kedua, dua model ilmu tadi adalah naturalis. Kita bahasakan dengan nature. Nature ini ilmu yang berasal dari luar dirinya. Beda tadi idealis itu dari dalam, dari jiwanya muncul. Kemudian sedangkan naturalis ini dari luar dirinya, dari luar diri seseorang sebagai pantulan melihat, mengkaji atau memahami alam. Ini yang disebut dengan refleks. Sama saja sebenarnya kausalitas perban, tetap saja wujudnya adalah sebab akibat menyebabkan munculnya satu materi. Inilah disebut dengan naturalis. Naturalis juga terbagi menjadi dua. Yang pertama makroatomisme, yang kedua menjadi mikroatomisme. Makroatomisme itu melihat alam semesta yang luas itu, yang luar biasa, misalnya planet-planet ya beredar, tak ada tabrakan. Mungkin itulah yang diambil menjadi satu pemahaman bahwa sebenarnya kita harus beredar sesuai dengan porsi kita masing-masing. Jangan ganggu yang lain, jalan aja sendiri. Ya di mana namanya petaninya tetap jadi petani, jangan petani berubah jadi bisnismen. Gak bisa. Yang mana bisnismen harus jalan jadi bisnismen, gak usah jadi petani. Jadi itulah yang hasil dari penerapan dari pemahaman makroatomisme. Kemudian ada mikroatomisme. Mikroatomisme itu ada jagat raya tadi sebagai makroatomisme, ada mikroatomisme. Mikroatomisme itu individu ini, bentuk tubuh manusia ini. Itu ada kepala, ada tangan, ada kaki. Ini juga pernah kita bahas ya. Ini hanya mempertegas lagi bahwa nanti di masing-masing bagian-bagian ini membentuk menjadi lembaga-lembaga.
Jadi ada lembaga kepala, ada lembaga tangan, ada lembaga perut, ada paha, ada lembaga alas kaki atau telapak kaki. Dan lembaga-lembaga ini juga menjadi terapan di dalam kehidupan. Pada akhirnya terapannya seperti apa? Terapan di dalam hal mikro atau misme ini, lembaganya ini adalah lembaga kolektivisme, tapi kolektivisme ini membentuk jenjang-jenjang atau susunan-susunan sosial. Inilah yang disebut dengan stratifikasi sosial atau juga disebut dengan kasta sosial. Saudaraku sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua garis besar yang lahir pada pemahaman barat itu yang juga nanti akan tersebar di sudut blok atau di sudut blok barat dan sudut blok timur memberikan dua gambaran pemahaman bahwa blok timur menjadi keterwakilan idealisme sedangkan blok barat menjadi keterwakilan naturalisme. Jadi sebenarnya apakah ilmu itu metodenya, sudut pandangnya adalah lahir dari jiwa atau merefleksi dari luar jiwa? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang peristiwa anak Adam. Jadi ada peristiwa anak Adam yang kalau dipisahkan ceritanya begini. Ada Habil dan Qabil. Habil dan Qabil, kemudian si Qabil ini mantap dengan apa yang dia pahami. Kemudian si Habil mantap dengan apa yang dia pahami. Katakanlah bahwa yang si Habil adalah mantap dengan sesuatu yang hak, kemudian Qabil itu mantap dengan sesuatu yang batil. Oke lah, dalam ceritanya bahwa ini persoalan hanya mau dinikahkan dengan masing-masing saudaranya, dulu kawin silang begitu. Jadi kalau Adam tuh melahirkan, katanya istrinya Adam melahirkan, lahir kembar sepasang, kemudian lahir lagi kembar sepasang, dan itu dikawin silang. Yang laki-laki pokoknya berpasangan dengan perempuan yang lahir di awal, kemudian yang laki-laki di awal itu dinikahkan dengan perempuan yang kedua. Seperti itu kira-kira. Kira-kira itu bisa ditangkap ya kalau persoalan kawin yang nikah disilangkan itu. Tapi di sisi lain bahwa ini adalah bicara hak batil, bahwa ada yang mantap dengan sesuatu yang hak, ini digambarkan dengan Habil, kemudian yang juga anti terhadap yang hak, artinya mantap dengan yang batil, ini disebut dengan Qabil. Nah, pada peristiwa itu, pada akhirnya Habil itu dibunuh oleh Qabil. Kemudian setelah terbunuh saudaranya ini, kebingungan Qabil. Ini mau diapain ini saudaraku ini? Ini mau diapain ini saudaraku? Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat peristiwa ini? Kemudian Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ba'atsallahu ghuraban yubhasu fil ardi liyuriyahu kaifa su'ata akhihi. Qala ya wailati a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Fa awariya su'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Secara literalnya bahwa maka Allah mengutus burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya. Kepada siapa? Kepada si Qabil. Bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Dia berkata, si Qabil berkata, celaka aku. Betapa celakanya aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti halnya burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku? Maka jadilah ia termasuk golongan orang-orang yang menyesal. Apa sebenarnya kandungan dari yang disampaikan ini? Di sini perlu kita lihat bahwa sebenarnya Allah melalui ilmunya mengutus sejenis gagak atau burung gagak itu yang kemudian menggali-gali tanah itu di permukaan bumi sebagai seakan membentuk seperti kuburan
Ini untuk memberikan pengajaran kepada Qabil bagaimana caranya ia memperlakukan saudaranya setelah meninggal. Jadi bagaimana dia memperlakukan Habil setelah itu? Ya ditanam gitu. Tapi pada saat itu ketika Qabil belum melihat burung gagak itu, maka dia tidak bisa melakukan itu sama sekali. Nah saudaraku, sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akhirnya dengan yang dilihatnya burung gagak itu, begitulah Qabil menguburkan mayat saudaranya. Ini menjadi pembuktian bahwa dari peristiwa itu akhirnya Qabil menjadi orang yang menyesal. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tidak ada yang secara defect atau refleks yang bisa membuktikan bahwa ilmu itu datang pada saat itu. Kalau tidak diberikan Allah contoh seperti halnya burung gagak yang menggali-gali tanah seperti membentuk kuburan itu, maka bagaimana Qabil itu bisa melakukan itu? Maka dia sampai katakan, ya wailati a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Waduh, celaka aku ini, masa aku nggak bisa? Artinya secara defeks dan refleks itu tidak bisa melahirkan ilmu. Ini dia bantahan pertama yang disebutkan untuk membantah apa yang disampaikan oleh defek dan refleks. Ini jawaban Quran. Saudaraku, sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelasnya bahwa yang di situ disampaikan Allah yang mengutus burung gagak itu. Ini menjadi satu fakta alam nanti yang diperuntukkan bagi manusia untuk bisa dilihat dan dipelajari. Yang sebenarnya wujud alam itu adalah wujud yang diciptakan oleh Allah sebagai pelajaran untuk manusia itu. Saudaraku, sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memberikan gambaran bagaimana peristiwa alam yang terjadi kepada kita, kepada alam semesta ini, yang di sana adalah perwujudan dari atau perumpamaan dari bagaimana Allah menurunkan ilmunya itu. Nah, dijelaskan oleh Allah di dalam surat Yunus ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddara manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah, posisi-posisi atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak, dengan kebenaran atau dengan objektif, guna menjelaskan tanda-tanda bagi orang-orang yang mau mengetahui. Saudaraku, sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia, Allah, menjadikan matahari bersinar dengan cahayanya. Allah yang membuat matahari itu sehingga bersinar. Maka sejatinya adalah matahari itu sinarnya dipantulkan oleh Allah sehingga matahari itu menjadi bersinar. Kemudian matahari itu juga sinarnya turun langsung ke bumi, menjadikan posisi yang gelap di bumi menjadi terang. Kemudian pantulan dari sinar terang yang di bumi, itulah yang terlihat menjadi bulan yang bersinar malam. Kendati bulan yang bersinar malam itu juga adalah bahagian dari yang disinari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ini abstrak ini, saya tidak gambarkan begini. Ini matahari, kemudian matahari ini bersinar. Dari mana sinar matahari ini? Dari Allah. Allah yang membuat matahari ini bersinar. Kemudian matahari ini ke bawah,
sinarnya tap, hiduplah jadinya di bumi, teranglah di bumi. Di bumi itu terbagi juga menjadi dua, bagian yang terang dan bagian yang gelap. Karena itu kan nanti beredar. Kalau beredar nanti bagian yang gelap itu, bagian matahari sampai di posisi yang gelap itu akan menjadi terang. Kemudian sebaliknya, di sebelahnya pasti menjadi gelap. Kemudian pada posisi yang lain, Allah juga yang membuat bulan itu bersinar. Bulan itu adalah hasil dari pantulan sinar matahari yang siang itu. Tapi dia berposisi malam karena dia posisinya di bawah lagi seperti ini. Jadi akhirnya bulan pun bersinar. Tapi bulan ini mau menyinari siang? Bukan. Bulan ini menyinari malam, bagian dari sisi gelap bumi. Artinya bahwa ketika dilakukan seperti itu, ada posisi-posisi yang mengatur itu. Posisi-posisi yang sudah ditetapkan seperti itu. Jadi bulan itu beredar, matahari itu beredar, bumi itu beredar, tapi masing-masing pada poros. Sedangkan bumi itu berputar mengitari matahari. Nah, jadi matahari itulah sebagai pusat satelit itu, tapi dia tetap berputar, gitu. Jadi inilah yang ditunjukkan oleh Allah, maka dikatakan bahwa ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Ya, bahwa itu semua yang diciptakan menjadi sebuah kepastian alam semesta ini, menjadi satu bukti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara objektif, secara benar. Jadi itu enggak asal cerita gitu. Itu bisa dibuktikan dan sekarang para ilmuwan sudah membuktikan itu. Guna apa? Ya inilah untuk menjadi lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ya untuk menjadi ilmu kalender, perhitungan waktu, kemudian menjadi ilmu matematika gitu. Jadi kalau dulu kalender itu disebut dengan almanak, tarikh, takwin, penamaan pada periode waktu, dan kemudian matematika itu disebut perhitungan, itu jadinya aljabar dan lain sebagainya, itu seperti itu. Ini juga yang menjadi motivasi akhirnya munculnya para ilmuwan Islam untuk mengkaji itu. Jadi ada dasarnya duluan. Kalau sekarang pada akhirnya mereka dalam tanda petik sudah menemukan itu, yang notabene-nya meninggalkan yang dulu sudah pertama kali menemukannya, itu terserah mereka. Tapi yang jelas bahwa Al-Quran sudah menggambarkan itu menjadi satu motivasi bergeraknya para ilmuwan Islam untuk mengkaji itu. Saudaraku sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya bahwa apa yang menjadi pembuktian dari Allah ini adalah menjelaskan tanda-tanda bagi yang mengetahui, bagi yang mau mengetahui. Jadi bahwa yang semuanya menjadi sebentuk kepastian pembuktian dari Allah Subhanahu wa taala ini menjadi satu bukti konkret, menjadi satu ilmu untuk mereka yang mau ya'lamun, mau dengan ilmu itu. Jadi kita siapa yang mau dengan ilmunya ya kaji gitu ya. Ya kita menjadi sebentuk seperti ini. Nah, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebenarnya dilanjutkan pada surah Yunus ayat 6. Sesungguhnya inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Yang pertama di surat Yunus yang kelima di akhir ditutup dengan ya'lamun. Yang kedua di dalam surat Yunus ayat ke-6 ini ditutup dengan yattaqun. Apa artinya? Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah sesungguhnya Allah membuat peredaran siang dan malam itu sebagai lambang kehidupan terang benderang. Kalau siang sebagai lambang kehidupan terang benderang, sedangkan malam adalah kehidupan yang melambangkan kehidupan gelap gulita. Dan seperti halnya diciptakannya langit dan bumi sebagai peristiwa organis dan biologis, dan bumi sebagai peristiwa organis makhluk hidup. Nah, sebagaimana dia Allah telah mencipta peristiwa biologis dan
organis dan biologis ini kecuali menjadi fakta. Tidak akan diciptakan itu kecuali menjadi fakta. Bagi Allah, begitulah caranya menurunkan ilmunya itu sebagai pembuktian bagi manusia yang mau takwa, berbuat patuh. Jadi setelah adanya ilmu itu, manusia bisa tahu, kemudian manusia akan tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam surah Yunus ayat 7 Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa atma'unna biha wal ladzina an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya pertemuan, connect dengan kami, kata Allah, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, defek dan refleks itu, serta merasa tentram dengannya, sudah pada posisi kenyamanan, dan orang-orang yang melalaikan mereka, itulah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Artinya, sudah jelas bahwa ada posisi yang digambarkan Allah sebagai ilmu. Kemudian dengan ilmu itu diharapkan kita bisa menjadi hamba-hamba yang takwa. Tapi manusia itu tidak mau connect dengan itu, nggak mau. Kebanyakan manusia itu tidak mau connect dengan itu. Pada akhirnya kenapa? Kenapa mereka tidak mau connect? Karena mereka sudah merasa nyaman dengan defek dan refleks ini. Sudah merasa nyaman dengan ilmu yang katanya muncul dari dalam jiwanya. Sudah merasa nyaman dengan teori-teori saintifiknya yang menghilangkan sumber dari itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita pertegas, kita mau lihat lagi di dalam surah An-Nur, ini bagian dari ayat-ayat cahaya. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annama kawakib, durriyatin yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaibuha yudhi'u walau lam tamsashu naran nuran ala nur yahdiyallahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Allah yang memberi cahaya langit dan bumi. Kenapa dikatakan bahwa Allah yang memberi cahaya langit dan bumi? Kita sudah bahas tadi di ayat sebelumnya. Ya, bahwa di sana Allah yang menjadikan cahaya bagi matahari, kemudian bagi bulan, kemudian pantulan-pantulan dari itu semua. Allah pemberi cahaya langit dan bumi, dan perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Jadi ada tempat cahayanya itu ada lubang yang nggak tembus, yang di dalamnya ada pelita. Ya, kemudian ada pelita, pelitanya besar. Pelita itu ada di dalam tabung kaca yang bagaikan bintang yang berkilau, yang dinyalakan dari minyak pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun. Jadi kira-kira begini, ini tabung, di dalamnya ada api, ada pelita. Tapi pelita itu dinyalakan dari minyak. Minyaknya itu minyak yang diberkahi, disebut dengan minyak zaitun. Minyak zaitun itu, pohon zaitun itu yang tidak tumbuh di timur dan tidak pula di barat. Pada masa itu, ini kan permisalan bahwa zaitun itu tidak tumbuh di timur dan di barat, hanya ada di situ. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Jadi walaupun sekedar minyak saja itu sudah bercahaya dia, sudah berkilauan dia.
Walaupun itu nggak ada disentuh api, sedangkan api adalah sumber kemunculan cahaya. Gitu. Walaupun tidak disentuh api, cahayanya di atas, cahaya di atas dan cahaya. Jadi cahaya di atas dan cahaya. Ini yang dianggap orang berlapis ya. Tapi kita lihat nanti. Allah memberi petunjuk pada cahayanya bagi orang yang dia menghendaki. Jadi Allah memberikan petunjuk pada cahayanya. Allah memberikan petunjuk pada cahayanya bagi yang dia menghendaki. Dan Allah memberi perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kira-kira begini. Allah adalah pencipta, pemantul dari semesta kehidupan organis dan biologis. Organis itu planet-planet, seluruhnya ya, seluruh organ dari bumi maupun di langit gitu. Kemudian biologisnya juga. Biologisnya siapa? Itulah makhluk-makhluk hidup, utamanya pasti manusia. Begitulah penurunan Al-Quran itu sebagai satu ilmu pemantul peradaban kebudayaan. Jadi turunnya ilmu itu dari Allah sebagai pemantul peradaban dan kebudayaan. Perumpamaannya seperti sebuah tabung yang di dalamnya ada sebuah lampu. Gambaran sederhananya sih bisa juga kalau kita lihat seperti apa ya, lampu pijar ya, semodel itu gitu. Tapi dia ini menggunakan minyak, digambarkan seperti itu. Jadi ada tabung kaca bagaikan bintang pemantul. Jadi sebenarnya apakah hanya kerja yang di dalam, hanya pelita itu sebagai pemantulnya? Tidak, tapi ada yang melingkupinya itu sebagai tabung kaca, kemudian itu menyebar keluar dalam bentuk cahayanya. Kemudian yakni sejenis tabung kaca bagaikan bintang pemantul terang yang dinyalakan semodel perahan minyak. Jadi perahan minyak dari pohon zaitun. Jadi pohon zaitun itu melahirkan minyak, memproduksi minyak yang tidak tumbuh di timur dan di barat. Yang hampir-hampir minyaknya, hampir-hampir dari minyaknya saja, hampir-hampir itu terangnya luar biasa ya, menimbulkan terang walaupun tidak tersentuh api. Jadi begitu seperti itu sebenarnya Al-Quran, ilmunya Allah itu, nur Allah itu pemantul nurun ala. Jadi Allah itu pemantul nurun ala, cahaya yang di atas, baru nurin. Jadi kalau kita lihat nih, matahari menembak sinarnya ke bumi, di bawahnya itu ada yang gelap. Maka dari situ, ini adalah berbagai ungkapan yang diberikan oleh Allah. Berbagai ungkapan tidak menjadi satu posisi yang berdiri sendiri, menjadi satu bentuk ilmu astronom sendirian, tidak. Tapi sebenarnya ini adalah menjadikan gambaran-gambaran bagi manusia bahwa seperti itulah dengan penurunan ilmunya Allah. Ilmunya Allah ini disebut dengan nur, yang disebut dengan cahaya, meliputi seluruh yang ada di alam semesta ini, seluruh jagat raya ini. Jadi kemudian ada yang sisi gelap. Sisi gelap itu tadi ada yang diceritakan di awal, ada matahari, ada bulan yang memantul pada sinar yang gelap itu. Jadi sinar gelap itu juga adalah bagian bahwa ada secercah yang akan muncul pada posisi gelap itu, posisi kehidupan yang gelap. Jadi artinya bahwa secara kehidupan peradaban berbudaya, penerapannya itu ada dua macam, ada dua model, di mana nur berhadapan dengan zulumat itu,
nur berhadapan dengan zulumat itu, saling bertentangan dengan zulumat itu. Dicontohkan oleh Allah bagaimana bumi itu dengan sinaran yang diberikan oleh sinar matahari, bagian dari pantulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sahabat Ray Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya cahaya itu sudah meliputi seluruhnya. Seluruh kehidupan itu. Maka kehidupan yang terang benderang adalah kehidupan nur, sedangkan kehidupan yang gelap adalah kehidupan zulumat. Ini kita lihat di dalam surah Ibrahim ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ya, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, kata Allah, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Artinya, Al-Quran yang telah dibukukan dalam satu kitab itu, yang disebut dengan kitab Al-Quran itu, diturunkan menurut sunnah Rasulullah. Diturunkan menurut sunnah Rasulullah. Kenapa nggak bisa hilang nih sunnah nih? Iya, karena memang penerapnya adalah Rasul. Pelaksananya duluan adalah Rasul. Sebagai uswahnya, contoh hidupnya, contoh teladannya, patron kehidupannya adalah Rasulullah. Maka di situ untuk membebaskan manusia dari pilihan hidup. Sebelumnya, pilihan hidup yang mana? Pilihan hidup yang gelap gulita. Minadh-dhulumati ilan nur. Dari kehidupan yang gelap gulita, litakhruju. Jadi berarti itu digunakan untuk mengeluarkan kamu atau membebaskan kamu dari kehidupan yang gelap, kehidupan yang tak pakai aturan, kehidupan yang tedeng aling-aling, gitu kira-kira. Kehidupan yang gak punya pegangan, gak tahu pangkal dan ujungnya. Mau dijadikan apa dengan kehidupan ini? Contoh defek dan refleks tadi, bahwa dengan pantulan yang muncul dari dalam jiwa kita mencipta ilmu, pada akhirnya kita boleh lihat sekarang apa yang sudah dihasilkan dari itu. Kemudian secara refleks juga seperti itu. Apa yang bisa dihasilkan dari itu semua untuk mewujud kehidupan kesejahteraan. Bahwa tidak ada lain sebenarnya tujuan manusia secara umum pastilah kesejahteraan itu. Kedamaian, ketentraman, nyaman, itu menjadi tujuan manusia itu. Yang dalam kurung ketika seperti itu semua kejadiannya, pasti itulah adalah sebuah nikmat. Jadi ketika dengan defek dan refleks, apakah bisa membuktikan bahwa peradaban yang mereka bangun adalah peradaban yang menghasilkan kehidupan yang penuh dengan kenyamanan, kehidupan yang penuh dengan ketentraman, kehidupan yang penuh dengan keamanan dan lain sebagainya, atau dalam kurung disebut dengan kehidupan yang penuh nikmat. Ketika itu sudah menjadi satu tawaran konsep, satu tawaran yang sudah diterapkan di dalam kehidupan dengan model defek dan refleks, apakah itu sudah menjawab semua persoalan kehidupan? Maka tawaran atau sudut pandang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ilmu itu adalah nurun, Al-Quran itu adalah nur, Al-Quran itulah cahaya kehidupan yang mampu memantulkan kehidupan terang. Bagaimana perwujudannya? Inilah yang menjadi persoalan kita, harus mampu kita wujudkan. Saudaraku sahabat Ray Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelasnya bahwa ketika Allah turunkan Al-Quran itu kepada manusia, itulah menjadi ilmu. Maka terjawablah ilmu yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah rangkaian keterangan yang teratur secara keseluruhan, didukung oleh faktanya dari Allah. Fakta itu dari Allah.
Keterangannya dari mana? Dari Allah. Dan inilah sebenarnya ilmunya di dalam Al-Quran. Ilmu di dalam berislam. Ilmu di dalam terapan. Bahwa ada konsepnya, ada penjabarannya, ada penjelasannya. Semuanya itu masih dalam sisi pandangan. Kemudian itulah yang akan diwujudkan di dalam kehidupan dalam bentuk ketakwaan. Maka sejatinya Islam dengan kitabnya Al-Quran yang notabene-nya kitab itu menjadi pedoman bagi manusia, dan pedoman di dalam Islam itu adalah bersifat ilmiah. Di mana ada teorinya, di sana ada faktanya, dan kemudian sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian sebenarnya kita berposisi sebagai siapa? Ketika kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sesungguhnya kami mengabdikan diri kami, kemudian kami menggantungkan harapan kami hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejatinya kita adalah bagian dari objek yang ditentukan, karena subjek adalah penentu dan objek adalah bagian yang ditentukan. Ilmu sebagai satu dasar kita untuk bergerak membuat sesuatu kedamaian, kesejahteraan di permukaan bumi ini, dan sejatinya bahwa pedoman kita, pedoman Anda, pedomanmu adalah bersifat ilmiah. Mudah-mudahan dengan sekelumit yang disampaikan bisa menjadi ibrah dan membedah cakrawala berpikir kita untuk berpikir lebih dalam lagi, menggunakan akal, melihat dari sisi metodik, melihat menjadi sebuah sudut pandang kita, bahwa sudut pandang ilmu pengetahuan, ilmu yang ada di dalam Al-Quran bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu adalah bentuknya seperti bentuk cahaya, dalam pengertian bahwa dia meliputi seluruh alam semesta ini. Tidak ada yang bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari sama-sama kembali kita perkuat diri kita, kembali kita pertajam pikiran kita, kembali kita kaji, kembali kita. Jangan terjebak pada upaya kita, pada pengamalan kita secara ritual. Kita harus lebih dalam bahwa Al-Quran itu adalah pedoman, Al-Quran itu adalah petunjuk. Mari sama-sama kita pahami untuk kita terapkan di dalam hidup dan kehidupan ini. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada seluruh pendengar dan rekan-rekan sekalian, apabila terjadi kesalahan kami mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.